Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahesa Dimas Suheri dengan NPM 1222432 dari kelas 2 EA10. Saya di sini ingin menjelaskan materi saya tentang fintech dan contoh fintech yang saya pilih. Apa itu fintech? Menurut Bank Indonesia, pengertian fintech atau financial technology sendiri ini merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern. Yang awalnya membayar itu harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang, kini kita dapat melakukan transaksi jarak jauh hanya dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik dan hanya menggunakan handphone yang ada di tangan kita. Selanjutnya, kenapa fintech bisa terjadi? Fintech terjadi karena adanya perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh penggunaan teknologi informasi dan tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan fintech, permasalahan dalam transaksi jual beli dan pembayaran, contohnya seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank atau ATM untuk mentransfer dana, ketidakmauan mengunjungi suatu tempat karena pelayanannya yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan dengan adanya fintech. Dengan kata lain, fintech membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis, namun tetap efektif. Masuk ke fintech yang ada di Indonesia. Salah satu contoh fintech di Indonesia dan asli karya anak bangsa adalah GoPay. GoPay adalah uang elektronik yang bisa dipakai untuk melakukan transaksi pembayaran dan keuangan melalui aplikasi Gojek. GoPay merupakan bagian dari ekosistem Gojek, bahkan untuk saat ini, GoPay telah mempunyai aplikasi tersendiri yang dapat diunduh dengan bebas sejak 2023. Masuk ke dalam sejarah GoPay. Pada tahun 2016, Gojek memperkenalkan GoPay sebagai solusi pembayaran digital untuk memudahkan transaksi di dalam aplikasi Gojek dengan tujuan mengurangi penggunaan uang tunai dan mempercepat proses pembayaran. Pada tahun 2021, Gojek bergabung dengan Tokopedia dan membentuk Gotoh. Penggabungan dua perusahaan ini dilakukan dengan tujuan mengintegrasikan kekuatan kedua perusahaan, di mana Gojek memiliki keunggulan pada layanan berbasis kebutuhan sehari-hari seperti transportasi, pengantaran makanan, dan pembayaran digital. Sedangkan Tokopedia unggul dalam bidang perdagangan elektronik atau e-commerce. Sebagai layanan pembayaran digital, GoPay menjadi semakin kuat karena dapat digunakan tidak hanya dalam ekosistem Gojek, tetapi juga dalam platform Tokopedia. Hal ini memperluas jangkauan penggunaan GoPay dan meningkatkan jumlah pengguna, serta memperkuat posisinya dalam industri fintech di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2023, aplikasi GoPay resmi diluncurkan sebagai aplikasi yang terpisah dari Gojek. Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk memperluas fungsi dan peran GoPay, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai fitur pembayaran dalam ekosistem Gojek, yang tujuannya untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih fokus dan fleksibel dalam mengelola keuangan. Nah, dengan adanya aplikasi GoPay ini, pengguna diharapkan dapat melakukan berbagai transaksi seperti transfer uang, pembayaran tagihan, hingga pengelolaan saldo tanpa harus membuka aplikasi Gojek. GoPay tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tapi juga mulai berkembang menjadi layanan fintech yang lebih lengkap. Masuk ke layanan dan fungsi dalam GoPay. Yang pertama, ada layanan alat pembayaran. Dan yang kedua, ada transfer dan terima uang. Yang ketiga, ada layanan pembayaran tagihan. Dan yang terakhir, ada layanan pembelian produk digital. Masuk ke layanan dan fungsi dalam GoPay. Yang pertama ada pembayaran. Nah, fungsi pembayaran ini adalah fitur utama dari GoPay, yaitu sebagai uang elektronik yang dapat digunakan ke sesama ekosistem Gojek. Seperti contohnya ini adalah GoRide. Nah, di dalam GoRide ini kita bisa menggunakan metode pembayaran yang dapat dipilih dan salah satu metodenya ini menggunakan GoPay. Dan bukan hanya GoRide, bahkan sampai GoCar dan GoFood pun bisa menggunakan metode pembayaran dari GoPay. Selanjutnya ada layanan transfer dan terima. Di layanan ini kita bisa mentransfer uang kita yang ada di GoPay, baik ke sesama pengguna GoPay dan pengguna yang tidak menggunakan GoPay. Contohnya itu ketika kita transfer antar bank dan antar e-wallet lainnya. Dan juga kita bisa menggunakan layanan split bill untuk membayar makanan ketika kita sedang makan bersama tanpa harus repot menghitung nominal yang harus kita keluarkan untuk satu orang. Bahkan, kita bisa membayarkan sesuatu yang telah kita beli melalui virtual account. Salah satu contoh penggunaan virtual account ini adalah ketika kita berbelanja di e-commerce. Seperti contohnya itu adalah Tokopedia yang sudah terintegrasi dengan GoPay.
Dan ada layanan tarik tunai yang dapat dilakukan di beberapa gerai yang telah terintegrasi dengan layanan GoPay, sehingga para konsumen atau para pengguna aplikasi GoPay ini yang memiliki saldo dapat menarik saldo mereka menjadi uang tunai di beberapa gerai yang telah terintegrasi dengan layanan GoPay. Lalu ada pembayaran tagihan. Di dalam pembayaran tagihan ini kita bisa membayar bermacam-macam tagihan yang kita punya, baik dari kesehatan melalui BPJS, air dari PDAM, langganan internet dari provider yang telah kita pilih, bahkan sampai pembayaran SPP sekolah hingga UKT dari beberapa universitas yang telah terintegrasi dengan GoPay. Terakhir ada pembelian produk digital. Di dalam layanan ini, salah satunya kita bisa membeli tiket bioskop dari beberapa bioskop yang telah bekerja sama dengan GoPay. Di sini kita bisa lihat ada 3, yaitu XX1, Cinepolis, dan CGV. Lalu, ada layanan top up game bagi mereka yang suka bermain game online, hingga layanan streaming bagi mereka yang suka menonton film secara online dari beberapa platform yang telah terintegrasi dengan GoPay. Sekian pemaparan materi tentang fintech dan contoh fintech yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.